Menakjubkan, kamar 308 Hotel Samudra Beach Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat menyimpan aura metafisika yang sangat kuat. Sejumlah orang mulai dari pengunjung biasa hingga para spiritualis sering menjadikan tempat ini sebagai tujuan wisata dan ritual. Konon, di tempat ini pula, Bung Karno pernah melakukan semedi hingga bertemu dengan Ratu Kidul, penguasa Tunggal Laut Selatan yang sangat dihormati. Banyak yang percaya kamar 308 memang menjadi peraduan Kanjeng Ratu Kidul, sehingga wajar jika memiliki aura sakral yang sangat kuat. Tapi benarkah pengunjung dilarang memakai busana warna hijau? Lalu, mungkinkah dengan melakukan ritual di kamar 308, keinginannya akan terkabul? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Membuat takjub, misteri kamar 308 Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat sangat pekat. Di sini, banyak yang percaya ada aura metafisika yang memberi energi positif. Nyaris setiap hari, selalu ada yang datang untuk berziarah dan melakukan ritual-ritual tertentu di kamar 308 SBH. Memang, menurut Ki Candan Langit yang sering datang ke kamar 308, ada aura gaib yang tidak biasa di sana. Sebagai praktisi supranatural, Ki Candan juga pernah mendapatkan energi yang sangat besar dari kamar 308 yang sakral. Aroma melati dan sedap malam juga langsung memberi suasana batin sangat tentram setiap kali memasuki kamar 308. Dalam dunia spiritual, dalam dunia supranatural, kamar 308 tidak asing lagi. Dan banyak masyarakat yang percaya dan yakin bahwa kamar 308 ini memiliki pancaran aura yang positif. Bagi yang percaya, bagi yang mantap hatinya, tempat apapun atau lokasi apapun ketika di situ kita niatnya baik, bersilaturahmi, meditasi, doa dengan keyakinan masing-masing, dan di situ tidak mendewakan siapapun, tidak menuhankan siapapun, tapi kita mohon kepada Allah, pasti di situ akan memiliki atau mendapatkan energi positif yang bagus. Tidak bisa disangkal, kamar 308 memang sangat identik dengan Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan yang sangat dihormati masyarakat di Pulau Jawa. Banyak yang meyakini kamar 308 adalah tempat peraduan Ratu Kidul, sehingga aura metafisika yang mengalir sangat kencang. Kepada mereka yang melakukan ritual dengan khusyuk serta niat baik, niscaya bakal dialiri energi positif yang berasal dari Ratu Kidul. Jadi sebenarnya sosok Nyi Roro Kidul pastinya ketika ada orang-orang yang berniat baik, ketika di situ niatannya itu bagus, insya Allah energi tersebut akan datang dan goib Nyi Roro Kidul itu akan mengalir ke diri kita. Karena tempat itu memang disakralkan. Dan saking banyaknya orang-orang yang melakukan meditasi, melakukan doa, atau penyatuan diri dari spiritualnya dengan energi tersebut, akhirnya apa? Banyak mengeluarkan energi-energi atau power-power yang bagus. Kesakralan kamar 308 SBH Pelabuhan Ratu diakui bahkan sudah sejak masa lampau. Konon, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, juga pernah melakukan ritual dan meditasi di tempat ini. Itu yang membuat kamar 308 semakin sakral, karena banyak tokoh besar pernah melakukan lelaku di tempat itu. Dan memang sangat beda ya tempat tersebut, karena apa? Ada sentral kekuatan yang langsung menghadap ke pantai selatan. Jadi di situ kekuatan energi lautan dan kekuatan tempat yang memang disakralkan, yang dulunya memang Pak Soekarno ini yang memang ritual yang pertama yang menemukan tempat tersebut untuk dijadikan tempat sakral. Memiliki banyak larangan,
menunjukkan bahwa kamar 308 memang bukan kamar biasa. Larangan itu terutama untuk menjaga keselamatan para pengunjung agar meluruskan niat serta tidak berbuat yang kurang pantas. Banyak yang mempercayai melanggar aturan bukan hanya dilarang, tapi juga tabu karena bisa membahayakan diri sendiri. Sejumlah efek juga pernah terjadi sehingga orang tidak berani melanggar aturan main yang sudah diterapkan kepada pengunjung yang ingin masuk ke kamar 308. Jika dilanggar, pastinya nanti ada efek ketika sudah di rumah atau di jalan. Ini pastinya ada hal yang kurang baik. Malah justru ketika ke situ ada hal-hal yang tadi ataupun melanggar, nanti malah justru menjadi bahaya atau malah petaka buat yang datang dengan kenyataan yang tidak baik atau melanggar aturan-aturan tersebut. Memasuki kamar 308 Samudra Beach Hotel yang segera terasa adalah sakral. Di dalam kamar terdapat banyak benda-benda yang berhubungan dengan hal-hal gaib dan warna paling dominan di kamar ini adalah warna hijau yang disebut-sebut sebagai warna kesukaan Ratu Kidul. Lalu bagaimana dengan larangan memakai busana warna hijau? Adakah larangan itu juga berlaku di kamar 308? Kamar 308 identik dengan warna hijau. Dan bagi setiap pengunjung itu sebenarnya bebas sah-sah saja karena berpakaian warna hijau ini sebenarnya tidak berpengaruh karena itu di dalam ruangan. Terkecuali kalau di lautan ini ada dampak atau mitos-mitos yang sudah beredar. Ini kita harus hati-hati. Tapi kalau di ruangan ini menurut saya sih sah-sah saja dan tidak ada efek ya. Lantas benarkah ada kedekatan batin antara Ratu Kidul dengan Bung Karno? Seperti Ki Candan Langit, menurut kiriman Sanjang, kamar 308 memang bukan kamar yang biasa-biasa saja. Aura sakralnya sangat kuat. Salah satunya, kiriman mengakui bahwa kamar 308 memiliki hubungan yang sangat rekat dengan penguasa Laut Selatan. Memasuki kamar 308, yang dirasakan adalah ketenangan batin, karena di tempat ini memiliki energi yang menyelaraskan dunia batin dan dunia di luar batin. Keselarasan energi batin itulah yang membantu tercapainya tujuan spiritual melakukan ritual di kamar 308. Jika berbicara dari sudut pandang spiritual yang saya pahami, kamar 308 memang bukan sekedar kamar biasa. Tempat ini sejak lama dipercaya memiliki keterhubungan dengan energi pantai selatan yang identik dengan sosok Nyi Roro Kidul. Karena sudah puluhan tahun menjadi pusat perhatian, doa, semedi, dan laku batin berbagai kalangan. Energi yang tersimpan di sana dipercaya menjadi sangat kuat. Yang sering dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kepekaan batin adalah suasana yang berbeda. Ketika memasuki ruangan tersebut, ada yang merasakan ketenangan mendalam, ada yang merasa lebih fokus, bahkan ada yang mengaku lebih mudah menerima firasat atau petunjuk batin saat bermeditasi. Banyak yang meyakini bahwa energi di sana dapat membantu membuka kepekaan batin, memperkuat intuisi, dan mempercepat tercapainya tujuan spiritual yang sedang dijalani. Sebagai tempat sakral, kamar 308 juga dipercaya pernah menjadi tempat Bung Karno melakukan ritual-ritual supranatural. Malah, tidak sedikit yang meyakini bahwa Soekarno mempunyai kedekatan batin dengan Ratu Kidul. Dan pertemuan-pertemuan spiritual Bung Karno dengan Ratu Kidul terjadi di kamar 308 Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu. Jadi banyak kalangan spiritual yang meyakini bahwa Soekarno ini memiliki kedekatan batin dengan berbagai kekuatan gaib penjaga di Nusantara. Salah satunya Nyi Roro Kidul. Jadi yang dipercaya sebagai penguasa spiritual pantai selatan. Jadi karena itulah kamar 308 sering dikaitkan dengan sosok Soekarno. Menurut cerita yang berkembang di kalangan spiritual, kamar tersebut memang dipercaya menjadi salah satu titik pertemuan energi antara dunia manusia dan dunia spiritual pantai selatan. Nggak heran kalau hingga saat ini banyak benda, ornamen, dan simbol di dalam kamar tersebut.
dibuat menyerupai nuansa yang identik dengan Nyi Roro Kidul. Bung Karno dan Ratu Kidul konon sering bertemu secara batin di kamar 308 Hotel SBH Pelabuhan Ratu. Dari sanalah terjalin kedekatan spiritual yang mampu membentuk watak Bung Karno sebagai pemimpin yang dihormati. Tapi benarkah banyak larangan yang tidak boleh dilanggar? Jika memasuki kamar 308, sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Seperti umumnya datang ke tempat-tempat sakral, memasuki kamar 308 Hotel Samudra Beach Pelabuhan Ratu, juga harus mengikuti aturan. Banyak larangan yang sudah diketahui secara luas jika ingin memasuki kamar 308. Salah satunya, bersifat sopan, serta meniatikan diri dengan hati yang bersih. Orang yang datang dengan niat baik, niscaya hasilnya juga akan baik. Sebaliknya, memasuki kamar 308 dengan hati kotor, hanya akan mencelakai diri sendiri. Jika seseorang datang dengan sopan, menghormati tempat tersebut, serta menjaga ucapan dan perilakunya, maka hal itu dianggap lebih utama daripada sekedar persoalan warna pakaian. Jadi dalam dunia spiritual pun, etika dan rasa hormat seringkali diyakini lebih bernilai daripada simbol-simbol lahiriah. Kalau orang datang dengan rasa hormat, menjaga kebersihan, enggak berkata kasar, dan enggak menjadikan tempat tersebut sebagai bahan olok-olokan, maka diyakini energi tempat itu tetap terjaga dengan baik. Larangan yang harus benar-benar diperhatikan jika ingin masuk kamar 308 adalah meniadakan sifat-sifat jumawa. Datang hanya untuk ngetes ilmu atau malah menjadikannya hiburan, bisa membawa malapetaka. Sebab tempat ini tidak bisa dibuat main-main. Menghormati kamar 308 lengkap dengan larangan-larangannya. Sama halnya menghormati diri sendiri. Karena dengan penghormatan yang sepantasnya akan mengantar kita pada pertemuan-pertemuan batin dengan energi positif di kamar 308. Tapi dalam berbagai cerita spiritual sering disebut bahwa yang kurang disukai adalah ketika suatu tempat yang dianggap sakral hanya dijadikan hiburan semata tanpa adanya penghargaan terhadap nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang ada di dalamnya. Karena itu, banyak kalangan spiritual percaya bahwa selama kamar 308 tetap dijaga, dihormati, dan tidak kehilangan nilai sakralnya, maka keberadaannya sebagai tempat yang dikunjungi masyarakat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan energi yang dipercaya. Dalam kepercayaan spiritual yang berkembang di sekitar Pelabuhan Ratu, kamar 308 dianggap sebagai tempat yang harus dihormati, layaknya tempat yang memiliki nilai sakral. Karena itu, ada beberapa hal yang biasanya dianggap kurang baik untuk dilakukan di dalamnya. Misalnya, berbicara kasar, menantang atau mengejek hal-hal gaib, bersikap sombong, membuat keributan yang tidak perlu, melakukan tindakan enggak senonoh, atau datang hanya untuk menguji dan meremehkan energi yang dipercaya ada di tempat tersebut. Tidak bisa disangkal, kamar 308 Hotel Samudra Beach Pelabuhan Ratu Sukabumi memang bukan kamar biasa. Inilah kamar yang sangat disakralkan karena memiliki aura gaib yang sangat kuat. Banyak tokoh besar pernah melakukan ritual di sini, termasuk Bung Karno yang kondang sebagai pemimpin paling disegani di dunia. Semogalah mistos kesakralan kamar 308 bukan hanya bualan, tapi memberi manfaat lahir dan batin. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.